Video ini dipersembahkan oleh Media Tama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Halo teman ketiga, kembali lagi ke materi pesawat tenaga dan produksi yang tadi sudah disampaikan beberapa waktu sebelumnya oleh Kasubdit Mekanik Pesawat Uap dan Bejana Tekan serta Kepala Seksi Mekanik. Saya Hugo Nenggolan dari Direktorat Pengawasan Norma K3 sekarang akan melanjutkan materi pesawat tenaga dan produksi untuk perencanaan sampai dengan pemeriksaan dan pengujian. Gimana teman-teman ketiga? Masih semangat ya? Oke, jadi kalau pesawat tenaga dan produksi itu mulai dari tahap perencanaan, pembuatan, perakitan atau pemasangan, pemakaian, pemeliharaan, reparasi atau modifikasi, dan pemeriksaan dan pengujian. Nah, mulai dari perencanaan pembuatan itu ada tahapan pembuatan gambar konstruksi atau instalasi dan cara kerja. Harus dilengkapi juga perhitungan kekuatan konstruksi, sertifikat bahan dari Kementerian Perindustrian B4T, dan gambar konstruksi alat perlindungan dan cara kerjanya. Nah, nanti hasilnya surat keterangan gambar rencana pesawat tenaga dan produksi. Nah, setelah tahapan tersebut, outputnya adalah surat keterangan gambar perencanaan tadi. Pada tahap pemasangan dan perakitan itu gambar tadi ditambah pembuatan gambar konstruksi pondasi plus perhitungan kekuatan konstruksi pondasi. Nah, barulah boleh dilakukan pemasangan. Siapa yang boleh memasang dan merakit? Perusahaan jasa K3 bidang pemasangan dan perakitan pesawat tenaga dan produksi. Oh iya, untuk dapat ditunjuk sebagai perusahaan jasa K3 bidang pemasangan dan perakitan pesawat tenaga dan produksi harus memiliki perizinan-perizinan seperti NIB, akte pendirian perusahaan, NPWP. Personilnya adalah ya nanti setelah dokumen-dokumen ini ada, barulah dapat disahkan sebagai perusahaan jasa K3 bidang pemasangan dan perakitan pesawat tenaga dan produksi. Oh iya, untuk personilnya kalau pemasangan dan perakitan berarti harus punya jurulas kelas 1 juga yang bersertifikasi dari Kemenaker. Perbaikan, perubahan atau modifikasi. Nah, pada tahapan perbaikan, perubahan atau modifikasi ini harus ada pembuatan gambar rencana perbaikan, perhitungan kekuatan konstruksi, sertifikat bahan untuk bahan yang akan diperbaiki, yang akan ditambal, istilah tanda kutip, gambar konstruksi alat perlindungan dan cara kerja, pembuatan gambar rencana perubahan konstruksi pondasi, dan perhitungan kekuatan konstruksi pondasi. Nah, ini beberapa syarat teknis secara umum bahwa PTP harus dilengkapi tombol penggerak dan penghenti dan harus seragam. Contoh tombol emergency stop biasanya merah. Safety device wajib ada. Alat pengaman dan alat perlindungan untuk bagian yang bergerak dan berubah. Contoh pada mesin pemotong harus ada sensor untuk penghenti otomatis apabila membahayakan tangan si operator. Roda gigi harus diberikan alat perlindungan. Pondasi dan konstruksi harus kuat. Skrup penyetel, kunci, dan nipel pada bagian yang bergerak ditempatkan terbenam, diberikan alat perlindungan. Harus ada nameplate. Nameplate itu isinya apa? Biasanya dayanya, nama pabrik pembuat, tahun pembuatan. Tempat kerja yang mengandung uap, gas, asap dapat mengganggu atau berbahaya harus dilengkapi alat penghisap.
istilahnya dust collector. Misalnya pemotong kayu, di situ harus ada penghisapnya supaya debu serbuk kayu yang dihasilkan tidak terhirup oleh operator tersebut, tidak menyebabkan nilai ambang kuantitas di tempat kerja tersebut melebihi yang diatur oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018. Perlengkapan listrik harus sesuai dengan peraturan listrik. Fuel pembumian harus sesuai dengan peraturan listrik 5 ohm tahanan maksimalnya. Mengatur kecepatan dan pengereman harus ada. Nah ini syarat teknis khusus. Contoh, tanur harus dilengkapi sistem pendingin yang efektif, sistem proteksi terhadap pencemaran lingkungan, pelataran, jembatan sesuai pada titik ketinggian harus dilintasi. Untuk dilintasi tenaga kerja atau melakukan tugas sehari-hari harus dilengkapi ini, pelataran atau jembatan, serta perlengkapan berupa tangga permanen dengan bahan tahan api yang kuat dan aman. Mesin penyaring pasir dalam kilang pengecoran harus ditutup rapat, dilengkapi alat perlindungan dengan gerakan penyaring dengan jarak tidak kurang dari 50 cm dari arah gerakan, dilengkapi tuas pemindah sabuk bila mesin digerakkan dengan transmisi sabuk, dan saklar pengontrol mesin bila mesin digerakkan dengan motor penggerak listrik yang mudah dijangkau operator, dilengkapi dengan katup pengatur tekanan, katup pengontrol, katup pelepas yang bekerja secara otomatis, dan penunjuk tekanan yang dapat dilihat secara jelas bila mesin digerakkan dengan sistem pneumatik atau hidrolik. Nah, ini contoh mesin pemisah. Dalam pencucian dan pencelupan harus dilengkapi tutup bibir terbuat dari bahan logam. Pada drum atau keranjangnya dilengkapi dengan pipa pembuang ke tangki pemindah dengan menggunakan klep balik. Dilakukan pengurasan dan memiliki bantalan putar yang dirancang menghindar panas yang berlebihan. Mesin pemisah dan pengering sentrifugal harus dilengkapi tutup dari logam, tebalnya kurang dari 1 mm, sistem interlock untuk menghindarkan penutup terbuka ketika drum atau keranjang putar sedang bergerak. Bibir drum atau keranjang harus dibuat aman. Nah, sekarang kita ke tahapan pemeriksaan dan pengujian. Seperti biasa, pemeriksaan pengujian ada pertama, berkala, khusus, ulang. Pertama ini kalau alatnya baru dipasang atau baru dipakai. Berkala ini sesuai dengan Permenaker nomor 38 tahun 2016, 1 tahun sekali untuk pemeriksaan, pengujian 5 tahun sekali. Periksa uji khusus apabila ada kecelakaan kerja atau setelah reparasi atau modifikasi, dan ulang jika hasilnya diragukan. Nah, ini yang harus disiapkan apabila melakukan pemeriksaan pengujian pertama. Gambar konstruksi, sertifikat bahan, MDR atau Manufacturing Data Record. Ini biasanya yang impor perusahaan pusat tenaga produksi yang diproduksi di luar negeri. Cara kerja PTP, gambar konstruksi dan cara kerja safety device, pengukuran teknis, pengujian alat pengaman dan alat perlindungan NDT, dan pengujian beban. Periksa uji berkala, cek dokumen, cek visual, dan pengukuran teknis. Apa sih pengukuran teknis? Contoh kalau di genset, pengukuran kebisingan, pengukuran RPM atau radius putaran motor diesel tersebut. Atau misalnya mesin potong, pengukuran ketebalan dari dari saw-nya, gergaji potongnya. Uji berkala, pengujian alat pengaman dan alat perlindungan. Contoh menguji safety device pada genset.
emergency stopnya berfungsi tidak. NDT dan pengujian beban. Nah, ini alur proses penerbitan surat keterangan memenuhi atau tidak memenuhi syarat K3. Pertama, perusahaan akan mengidentifikasi pesawat tenaga produksi yang akan diperiksa dan diuji, lalu memilih apakah menggunakan jasa PJK 3 Riksa Uji Pesawat Tenaga dan Produksi atau oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat tenaga dan produksi setempat di provinsi setempat. Nah, nanti setelah dilakukan Riksa Uji, pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi melakukan evaluasi terhadap laporan Riksa Ujinya, lalu akan memproses apakah pesawat tenaga produksi tersebut memenuhi atau tidak memenuhi syarat K3. Apabila memenuhi syarat K3 dapat langsung digunakan, apabila tidak harus dilakukan reparasi dan mengulang alur yang ada hingga memenuhi syarat K3 gitu. Nah, ini personel K3-nya. Ada ahli K3 pesawat tenaga dan produksi dengan job desk-nya melakukan pemeriksaan dan pengujian, teknisi K3 pesawat tenaga dan produksi untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan modifikasi, serta operator pesawat tenaga dan produksi. Di sini yang punya kelas 1, kelas 2 itu ada di penggerak mula, genset, mesin CNC, dan tanur. Lalu kelas 2-nya mesin perkakas konvensional, tanur kapasitas sampai dengan 50 ton, dan genset dengan kapasitas sampai dengan 214,47 horsepower. Jadi kalau yang di atas 50 ton kelas 1 untuk tanur. Untuk genset di atas 214,47 horsepower itu kelas 1. Kalau mesin perkakas yang sifatnya konvensional kelas 2, serta yang berbasis kontrol komputer numerical control itu kelas 1. Lalu ada yang non kelas itu khusus untuk kincir angin, kiln, oven, dan reheating furnace. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikut mengawal dan melakukan upaya konkret pelaksanaan program dan strategi nasional K3 zaman kerja masing-masing, ya, untuk menciptakan K3 yang unggul agar Indonesia maju. Demikian yang dapat kami sampaikan atas paparannya ini. Semoga paparan ini dapat membantu teman K3 semua untuk memahami norma yang sedang dipelajari. Terima kasih, sampai jumpa lagi.